Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Advin bakal lanjutin alur cerita anime dari Shuinji no Kotomodachi, yang dimana kita akan ngelangkum alur anime dari episode 7 sampai episode 12. Dan tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Oh ala cici. Episode 7. Di hari pertandingan, Minami nih malah pergi. Tapi untungnya nggak pergi sih, karena Minami baru aja datang dari minimarket. Ya, Arata tuh tanya tentang pertandingannya. Minami bilang kalau pendukung tuh hanya datang nanti juga tidak apa-apa. Dan ternyata Minami tidak akan ikut dalam pertandingan final ini. Tapi sepertinya ada yang disembunyikan oleh Sion. Padahal menurut Arata Minami itu sedang bersedih. Tapi ternyata dia malah nyemil santai di kamar. Minami juga jelasin kalau dia tuh tidak apa-apa. Lagian cederanya itu diketahui sama pelatih dan juga seniornya. Dan dia juga tidak mendapatkan izin untuk ikut. Dan ini orang percaya kalau di masa depan dia akan cerah banget. Tapi Arata bilang, lalu bagaimana dengan orang yang membuatmu termotivasi? Minami juga bilang tidak apa-apa. Lagian jika dia ikut mungkin dia akan mendapatkan kekalahan pun keluar dari kamar Minami. Dan ternyata Sion juga ingin menceritakan apa yang terjadi tadi pagi ke Arata. Ternyata tadi pagi Sion melihat Minami yang sedang menangis di halaman. Sion pikir akan baik-baik saja jika tidak dia dibicarakan. Tapi dia merasa kalau dia hanya berpura-pura dan ceria agar semuanya tidak khawatir. 番傷ついて俺たちの大切な妹だ。 Pada akhirnya, dengan tindakan cepat Arata atau ke kamar Minami dan ngajak buat ke tempat pertandingan. Lalu yang menyumir itu adalah Bandri, yang dimana dia baru aja latihan mobil dan belum lancar-lancar banget. Kita juga dibawa flashback di mana Minami disuruh berhenti ya kan. Minami sempat menolak, tapi dia kalah dengan perkataan Nao yang meluluhkan Minami. Kembali ke masa sekarang, di mana nih jalan tuh malah macet gitu kan. Yang membuat semuanya khawatir karena jika tidak cepat-cepat ya kan maka akan selesai pertandingannya. Tapi untungnya ada peminjaman sepeda dan kebetulan saya juga punya aplikasi buat meminjam sepeda. Pada akhirnya Arata pun mengayuh sepeda dengan sekuat dengan membawa Minami bersamanya. Tak lupa Minami juga membawa peralatannya. Saat ibu mereka meninggal, Minami nih menuliskan sesuatu yang berbeda dari saudara-saudaranya. Di mana dia menulis, walaupun ibunya sudah tiada, tetapi hubungan saudara ini akan makin baik hingga sekarang. Hingga sekarang, Minami adalah saudara yang tidak akan tergantikan dari semua saudarinya, kata Arata. Di sisi lain, pertandingan juga sudah dimulai dan di mana mereka kalah di ganda lah ya. Dan single akan diperserahkan kepada Nao. Tapi sepertinya Nao juga belum yakin akan menang. Tapi untungnya Nao tuh berhasil menang dan masih ada kesempatan lagi. 前向きでからだと思った。っておい。続ける姿を見て思ったよ。前向きでいられる。 Lalu Minami pun datang dan begitu juga Arata yang lanjut minta tolong dengan keras agar Minami bisa bermain hingga menundukkan kepalanya. Pada akhirnya pelatih pun mengizinkannya untuk bermain dan pada akhirnya Minami pun akan bermain. Lalu semuanya juga sudah sampai di parkiran dan tinggal menuju lapangan. Minami tegang tapi untuk dukungan dari saudara-saudaranya itu membuat rileks dan dapat bermain dengan baik. Minami selalu berusaha membalikan serangan dengan baik dan menahan cederanya dan berlari untuk mengembalikan bola. Akan tetapi hasilnya tidak berkata baik padanya. Tapi Minami sudah berusaha dengan baik. Saat sudah selesai bahkan dia masih bisa tersenyum dan meminta maaf. Jika ada yang mau menamparnya, dia bahkan memperbolehkannya. Tapi Nao malah berterima kasih karena Minami sudah berjuang keras untuk selama ini dan berharap pertandingan ini tidak membebaninya di masa depan. Minami juga berada di taman karena akan pulang bersama saudari-saudarinya. Tapi Arata datang dengan bilang, sudah, kau tidak perlu menyembunyikan semuanya. Walaupun Minami itu selalu tersenyum, Arata pun langsung memeluknya. Ini adalah sebagai tanda penyemangat saudara, oke? Arata pun bilang, sudah, menangislah dan jangan pernah berbohong. Pada akhirnya, Minami menangis jadi-jadinya dan menyalahkan dirinya yang sangat lemah karena kalah dan menyombongkan dirinya di awal. Dan Minami ingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat. 負けたくない。なりたい。僕なりたいよ。なれるよ。南なら。Episode 8.
Saat udah di rumah nih orang tuh malah marah-marah dan protes. Padahal tadi jelas bolanya tuh menyentuh garis dan membuat kesal. Padahal Minami ini udah ikhlas ya kan kalau dirinya tuh kalah dan sudah berdamai. Oko bahkan menyontohkan dengan ambil bola dan bilang kayak gini loh, garisnya tuh gini kan. Tapi malah mancing fail juga ya. Sampai bolanya tuh diputar-putar dan melesat dari tangan Aoka yang menuju ke Nami-Nami. Tapi untungnya si Arata pun sigap dan ambil bola itu dan membantu Minami yang hampir terjatuh. Minami memang tidak apa-apa, akan tetapi semua ini mungkin akan berbeda bagaimana cara pandang Minami terhadap Arata. Singkatnya, saat Kotono di kamar, dia tuh didatangi sama Aoka yang mau bicara dengan Kotono. Aoka tanya sebenarnya apa yang terjadi kepada Kotono hingga bilang kalau dia tuh suka dengan Arata kayak gitu. Sebagai kakak yang baik, dia selalu membantu Minami jika ada Kotono jika ada masalah. Maksudnya tuh membantukan Kotono dari suka sama Arata. Ya, sontak Kotono bilang jika dia tahu kalau Oka tuh bilang suka ke Arata dan kejadian di ruang game. Ya pada akhirnya Oka pun klarifikasi di mana dia bilang suka itu sebagai saudara kembar dan saat di ruang game itu hanyalah sebuah bermain-main biasa. Sontak jawaban itu membuat Kotono sedikit lega. Karena Oka tidak mencintai Arata, ucapan itu diperjelas lagi oleh Oka yang pada akhirnya pergi meninggalkan kamar Kotono. Beberapa hari kemudian, Bandri itu meminta bantuan, tapi mereka tidak bisa. Pada akhirnya, saat Arata kembali dari sekolah, ya kan, Bandri itu meminta bantuan buat ngambil barang-barang kampusnya dan ngebuat menyusup ke dalam kampus saat malam hari. Ya, seperti yang kita tahu nih, orang itu takut dengan hantu. Jadi butuh teman buat menemaninya ke kampus. Di rumah Aoka yang tidak bisa fokus belajar, dia pun bermain HP dan melihat di Gunung Fuji muncul di beranda. Kembali ke kampus. Bang, ini orang ngapain sih, woi? Ya mana aku tahu ya kan, Arata sudah mencoba untuk mempercepat langkahnya ya, dengan cepat ya kan. Tapi ini orang tuh malah semakin dekat dan takut hingga meminta Arata menyanyikan lagu. Tapi tiba-tiba Arata tuh menarik Bandri dan menutup mulutnya dan bersembunyi karena ada penjaga yang berkeliling. Saat sudah pergi sepenjaka, Arata pun baru sadar dengan perubahan bentuk tubuhnya. Itu sudah 10 tahun sih sebenarnya. Orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Singkatnya, mereka pun sampai di ruang klub yang dimana Bandri ingin membawa boneka untuk anak-anak yang ada dalam programnya, di mana ada banyak anak-anak dan beberapa yang senang dan juga yang murung. Klub ini ingin membuat boneka dengan baik dan Bandri ingin menyelesaikan malam ini dan diberikan untuk anak-anak besok. Bandri juga bilang alasannya untuk menjadi perawat itu adalah karena dulu saat ibunya sakit, dia selalu berkunjung dengan ayahnya. Tapi Bandri juga sering menangis dan saat itu dia juga bertemu dengan seorang perawat yang selalu memberikannya semangat dan menghiburnya. Nah itulah Bandri ingin menjadi perawat ya kan. Naruto pun juga tersenyum dengan cerita itu. Saat jalan kembali, Badri juga bilang kalau kau mendapat sesuatu malam ini bukan sesuatu yang lembut dan hanya ditekan di lengan. Ya, Arata pun pergi ya kan mendengar ocehannya kakaknya yang bawel ini. Ternyata, ini orang masih kuat iman juga ya. Alah, cede. Badri juga sukses membuat senyuman di anak-anak rumah sakit dan memberikan foto kepada Arata. Lalu beberapa hari kemudian ada hasil yang keluar ya kan dan hasil ujian dan sepertinya hasil Oka tidak memuaskan sekali yang dirinya mendapatkan nilai D. Lalu saat hari Sabtu Oka pun akan pergi dengan membawa tas yang besar. Arta yang melihat itu bertanya ya kan Oka mau kemana? Ya dijawablah tuh dia mau ke Yamanasi. Oka juga tidak memberitahu alasannya pergi. Arata pikir Ota buku liburan karena kejadian akhir-akhir ini. Akan tetapi Oka tidak kembali sampai hari Selasa yang dimana hari berangkat sekolah. Episode 9. Arata juga khawatir ya kan, udah 3 hari penuh Aoka tidak pulang dan yang lain juga masih belum tahu keberadaan Aoka. Bahkan Arata juga bertanya-tanya sama teman Aoka ya kan, sama malah saat malamnya semua berdiskusi kemana Aoka pergi. Lalu Bandri datang dengan bilang kalau Aoka tuh berada di Gunung Fuji. Ya Bandri bilang nih, dia tuh memasang GPS di HP saudara-saudaranya sejak kejadian Minami. Arata pun yang terkejut maksud Yamanashi ternyata itu adalah Gunung Fuji. Mereka semua mulai berpikir cemas. Tapi Sion bilang udah jangan terlalu cemas. Kau akan baik-baik saja. かな
桜花ちゃんに限桜ならここにいるし。それハンドクリップ。Di sisi Aoka, dia yang baru aja mendaki Gunung Fuji, dia pun juga kembali ke penginapan. Ya, Aoka sedang mencari sesuatu. Ya, Oka sedang mencari apa sih, Bang? Ya, mana lah aku tahu ya kan, ya kan. Singkatnya, Arata yang khawatir pun akan menuju ke Yamanashi dengan bantuan dengan Banri. Singkatnya, Arata pun sampai di pos 5 pendakian dan dia tuh berangkat saat malam-malam, oke? Dan Arata mendapatkan info kalau Aoka ada di pos 8 pendakian yang mungkin Aoka berada di penginapan di sekitar sana. Pada akhirnya Arata pun naik gunung malam-malam. Singkatnya, Arata pun bertemu dengan Aoka yang sedang menginap ya kan. Arata tuh butuh waktu 1 jam dari pos 5 ke pos 8. Ya, ngebuat Oka kaget dan menjemput Arata sebagai gorila. Oka juga tanya, kenapa Arata tuh datang ke sini? Dia sudah jelas ya kan, untuk mencari Oka lah. Malah tanya nih bocah. Saat Arata juga mengirim pesan kalau dia tuh sudah menemukan Oka. Dan saat di kamar, mereka jadi tanggung ya kan. Oka juga memperingati Arata kalau jangan melihat karena dia akan balik gaju ya kan. Ya, ngebuat Arata berusaha tenang tapi pikirannya sudah sampai kemana-mana saat Semoga tidak terjadi sesuatu kepada bini gua. Wala cici. ini orang mimpi apa lagi semalam? Sat ya kan? Saat udah selesai, Aokani langsung tidur dan begitu juga Arata yang bilang kalau besok mereka sudah harus pulang. Lagian di sini enggak dapat wangsit ya kan? Saat Oka juga bercerita ya kan kalau papa mama dulu tuh bertemu di Gunung Fuji. Di mana mama tuh punya penyakit ketinggian dan ngebuat papa harus menggendong hingga sampai bawah dan menjadi mama papa mereka sampai sekarang. Oka juga tanya, apakah orang yang ditakdirkan itu benar-benar ada? Apakah pasangan di antara kakak adik itu juga ada? Arata pun langsung bilang, jangan bercanda kau ini. Saat Arata tanya, apakah itu yang kau cari? Tapi Aoka pun malah tidur ya kan. Keesokan harinya saat udah pagi, ternyata Aoka sudah pergi duluan dan meninggalkan surat dengan bilang, aku pulang dulu. Padahal Aoka kembali mendaki gunung lagi. Arta juga menelpon Buban Ribut bertanya apakah Aoka udah pulang. Di GPS tidak ada tanda-tanda bahwa Aoka akan pulang. Pada akhirnya Arata pun memutuskan untuk naik. Aoka yang berpikir di puncak selama 1 jam tidak mendapatkan apa-apa yang dia inginkan. Bahkan dia berpikir, kenapa dia kemari? Untuk apa sebenarnya dia kemari? Saat berjalan turun, sangat berkabut hingga membuat Aoka tidak sadar. Dia sudah salah jalan dan terjatuh dari atas. Aoka bahkan mencoba mencari jalan untuk berteriak. Bahkan Arata juga sampai puncak dan kembali ke penginapan itu tidak bertemu Aoka yang masih belum kembali ya kan. Melihat gambaran masa lalunya di saat ulang tahun dan mendapatkan hadiah jepit rambut. Dan saat udah ketemu dan melihat ke atas, ternyata Arata juga berhasil menemukan keberadaan Aoka. 足も痛くて歩けそうにない。また迷惑。本当の兄弟じゃないし。お、いた。 Episode 10. Kita dibawa ke saat Aoka masih kecil yang sedang bercerita kepada papanya. Di mana papanya tuh selalu mendengarkan cerita Aoka saat kecil. Tapi semenjak kejadian itu, Aoka jadi jarang bicara dengan ayahnya. Kembali ke masa sekarang, Arata sudah menemukan Aoka ya kan. Yang ternyata di sini kakek Aoka tuh sedang terkirir dan ngebuat awal Arata menghampiri Aoka dan mutusin buat menggendong Aoka. Awalnya cewek ini pun nolak, tapi karena kakinya ini ya, jadi ya mau gimana lagi tuan ya menyetujui aja lah ya. Pada akhirnya Arata pun menggendong Alka sampai di penginapan. Walaupun dengan hujan dan banyak kabut, Arata berusaha mencari jalan. Lalu di mana semua orang juga sangat khawatir dengan keberadaan Arata dan juga Aoka. Karena cuaca di sana juga tidaklah bagus. Bahkan ayahnya juga mutusin buat pulang dari dinas atau pekerjaannya ya kan. Lalu kembali ke Gunung Fuji. Oka tuh berbicara kalau dia ngelihat video di mana kalau bawa barang peninggalan dan mendaki sampai ke puncak Gunung Fuji, maka akan bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Oka berharap bisa bertemu dengan ibunya. Tapi pada akhirnya tidak bertemu. Tapi Oka tuh berusaha menghibur dirinya sendiri dengan bilang, tidak apa-apa. Lagian mereka juga tidak ada hubungan darah. Dan Oka juga sudah tidak bisa bercerita lagi dengan ayahnya sejak kejadian itu. Itu ngebuat Oka terpukul dan tidak ada teman untuk berbicara. Lalu dia juga tidak bisa fokus dalam pelajaran sekolah dan mendapatkan nilai buruk. Oka juga memarahi Arata kenapa dia mencarinya. Arata pun menjawab, karena aku percaya. Begitu saja, boleh kan? Arata tuh masih percaya kalau mereka itu kembar. Dan karena itu, Arata percaya bahwa dia bisa menemukan Oka. Arata juga bilang, jika kau merasa menderita, kau bisa cerita kepada aku.
Lagian mereka adalah anak kembar. Singkatnya, saat sampai di penginapan, mereka juga berterima kasih dan pergi turun dan sampai di bawah. Mereka juga bertemu dengan mereka semua yang ternyata menjemput mereka. Pada dasarnya mereka adalah sangat khawatir dan Bandri yang nyetir ya kan di sini. Pada akhirnya mereka pun pulang ke rumah dengan baik saja. Tapi sampai di rumah, si Arata nih belum bangun. Dan jika dia tuh malah nyender dan pingsan di pundak Arata. Saat kecil, Aoka tuh pernah bilang kalau pundak lelaki itu buat perempuan. Tapi sekarang balik kayaknya deh ya kan. Ternyata Arata tuh malah kena demam yang sangat tinggi dan langsung dibawa ke kamar Arata oleh Sion. Lalu papanya juga datang dan bertanya tentang keadaan Aoka. Dan tentu Aoka baik-baik saja, tapi Arata yang terkena demam sekarang. Singkatnya, Aoka juga berani untuk bicara lagi dengan papanya. Tapi papanya tuh langsung memeluk Aoka dan kali ini Aoka akan bercerita seperti biasa saja dan sudah menyingkirkan pikiran anak itu. Singkatnya, saat malam hari, Bandri juga buatin bubur yang menyuruh Minami buat nganterin makanannya ke kamar Arata. Yang seharusnya yang rawat itu Aoka, malah sehat sama Bandri dong. Tapi pada akhirnya Aoka juga menolong untuk mengambil wadah makan Arata di kamar Arata. Aoka meminta maaf karena gara-gara dia Arata pun menjadi sakit. Tapi karena hal itu juga pikiran Aoka jadi menjadi jernih. Lalu ada satu lagi kenapa Aoka ke Gunung Fuji. Di mana Aoka tuh ingin berencana. Lalu ada satu alasan lagi kenapa Aoka ke Gunung Fuji. Di mana Aoka tuh ingin membahas dengan mamanya yang dimana Aoka juga menyukai Arata. Nah, hal ini bisa dimaklumi atau tidak, tapi orang yang Aoka suka itu adalah Arata. Pada akhirnya, ini orang malah mencium Arata lalu keluar dari kamar Arata. Aoka juga tidak lupa meminta maaf karena melakukan hal itu dan bilang kalau dia akan datang lagi. Tapi ternyata Arata tuh dengar semua perkataan Aoka dan merasakan lembutnya. Lembut apa tuh bang? Waduh. Lembutnya dorayaki ya kan, atau soft-soft gitu ya, enak banget kayaknya. Walah cici. あなた、また来るね。なんだよ今の。Episode 11. Musim panas. Ya, dengan kata lain, mereka pun sedang liburan ke Karuizawa. Di mana saat kecil mereka semua tuh sering ke sini ya kan. Tapi saat udah besar, mereka tuh udah jarang ke sini. Mereka tuh berada di villa yang menjadi tempat istirahat ayahnya saat bermain golf di sini. Bandri menggoda Arata dengan bilang, saudara berbagi selimut saat malam sambil menempel. Woi, Arata jangan tergoda, sat ya kan? Kau kenapa marah bang? Janganlah marah-marah. Tidak apa-apa, lanjut. Di sini Arata tuh ngelihat Aoka. Ya, ini orang malah teringat dengan kejadian malam itu dan sedikit bertingkah aneh dan ngebuat Aoka sedikit khawatir. Sion juga sedang mencari sesuatu dan saat kembali Sion pun langsung menghampiri Arata yang sedang mandi ya kan. Sion bilang kalau dia pergi mencari orang tua kandungnya, tapi alamat yang dibawa Sion hanyalah tinggal tanah kosong ya kan. Atau enggak ada rumahnya cuma tanah doang gitu kan. Sion tuh tanya apakah tidak penasaran dengan orang tua kandungnya. Arata pun menjawab, tentu saja aku penasaran. Tetapi keluarga apakah harus terus ada hubungan darah? Yang sekarang itu adalah ayahku yang sekarang. Mendengar itu Sion pun pergi dan mengerti dengan kata Arata. Lalu keesokan harinya Aokani terbangun dan melihat Arata yang udah ada dan ternyata dia tuh ada di tenda dan sedang memikirkan tentang Sion. Lalu Oka juga datang dan menantang Arata buat lama-lamaan di sini. Ya, ini adalah tempat sauna. Arata berusaha untuk tenang tapi Oka tuh malah ngajak tanding lama-lamaan di sauna. Padahal akhirnya Arata tuh pun ngajak tanding buat menghilangkan pikirannya yang aneh-aneh. Di sini Oka tuh tanya apakah Arata tuh punya pikiran untuk berpacaran. Ya jelas Arata tuh bingung dengan pertanyaannya. Pada akhirnya kedua orang ini keluar. Ya. Arata pun yang kalah. Oka tanya, apakah masih suka sama si Lala? Ya, Arata pun jawab tidak. Lagian tidak ada gunanya juga, ya kan? Dengan itu, Oka juga merasa senang dan mau lanjut mandi dulu. Singkatnya, Minami ini ngajak Arata untuk pergi. Apakah ini yang disebut dengan kencan? Mereka berdua pun pergi ke tempat yang dimana ada bunga. Sebut saja taman. Di sini malah ada banyak orang yang pacaran dong. Situasi yang ada, situasi apa yang harus dihadapi oleh Arata ini? Arata juga tidak sangka kalau Minami suka dengan bunga. Dia masih bertanya kenapa Minami mau ke sini. Si Minami tuh tanya bagaimana calon idaman istri dari Arata. Woi, malah sampai sana pertanyaannya. Emang agak lain ini.
Mendok. Akhirnya Arata tuh pun menjawab, ya mungkin yang bisa membuat tenang dan saat dewasa mungkin dia pulang kerja dan lelah ya kan. Jadi butuh ada yang nenangin lah ya. Arata juga merasa akhir-akhir itu dia selalu mendapatkan pertanyaan yang intinya tuh sama gitu kan. Bertanya, apakah kamu suka ini, suka itu? Alah, cih mendokse. Dan Arata juga tidak sengaja ya kan. Ternyata celana yang dipakai Minami itu celana baru. Jadi dan masih ada labelnya gitu kan. Pada akhirnya Arata pun membantu untuk melepaskannya, tapi kagak bisa ditarik pakai tangan ya kan. Alhasil Arata pun menggigitnya. Dan hal itu ngebuat Minami menjadi salbrut. Gak salbrut-salbrut amat sih, cuma nahan doang itu sebenarnya. Dan singkatnya mereka berdua pun juga menikmati taman bunga juga. Lalu Minami juga bilang kalau di sini Minami udah ada orang yang dia suka. Arata kira ini adalah bagian dari latihan agar Minami bisa pergi dengan pacarnya itu. Oke, ya orang yang dia suka lah ya. Arata berpikir apakah dia sudah menjadi kakak yang baik. Tapi Arata tuh malah makin selalu mikirin dengan kata ungkapan cinta itu. Ya, ungkapan cinta Aoka maksudnya. Oke. Episode 12. Mereka semua juga menghabiskan musim panasnya dengan pergi ke danau. Bukan ke pantai, bukan ke mana, ini ke danau. Karena ini mah memang luar biasa atau kita sebut curug ya, bisa, tapi lebih ya ada air terjunnya juga gitu kan. Ya begitulah ya. Semuanya perhatikan juga tertuju pada saudari-saudari ini. Tak ada efek tarik apa ini, boy boy. Arta juga menyadarkan Sion tentang ucapan yang berkata tentang bentuk tubuh yang berubah. Yang dulunya kayak gimana Sion? Waduh, yang ini lebih itu kan? Wah, kenal kali sih. Walah, walah. Arata juga bilang kalau ini tuh cuman liburan keluarga saja. Tapi kayaknya beda banget nih kan. Arata saat Arata terjun dengan Minami, ternyata ada saya juga yang ikut terjun setelah dia dan bilang kalau mungkin kacamatanya tuh hilang ya kan, tak akan terjatuh dan melompat itu di kacamata tuh hilang gitu. Bukannya emang kagak pakai kacamata ya bang tadi bang pas terjun? Bukan kacamata itu saat maksudnya ya kan. Mending kita lanjut aja. Oke. Ya, Arata pun membantu membuat tari dan ketemu. Arata juga mengambil ya kan. Karena Arata tuh tidak mau ngelihat air yang bergelombang-gelombang dan ada gimana gitu ya kan. Saya juga memasangkan dan mengucapkan malunya itu lucu sekali ya kan. Ya, Arata pun membantu buat mencarikan dan ditemukan oleh Seha. Seha pun berjalan mau ngambilnya. Tetapi karena pikiran Arata udah tuh kemana-mana gitu kan, ada yang bergerak-gerak, Arata pun memutuskan untuk yang mengambilnya sendiri dan memberikannya kepada Seiya. Arata juga berpikir kalau tadi itu hanya sebuah kacamata seorang kakak. Lalu Bandri juga ngajak Arata untuk bareng ya kan. Lalu Bandri juga mengajak Arata untuk berenang bersama. Gendong dan nyuruh Arata untuk lebih mendekat ke air terjun. Hingga saat di sana, malah terjatuh ya kan. Karena Bandri itu terus menggoda Arata dengan kembarnya itu. Dengan derasnya air terjun, Bandri bilang kalau dia suka dengan Arata, apakah respon Arata? Tapi untungnya Arata tuh enggak dengar karena air terjun yang deras dan ngebuat Bandri tersenyum. いいの、聞こえなくて。 Singkatnya, saat hari sudah sore, Arata juga udah mentas. Tapi Kotono tuh menghampiri Arata yang ternyata Kotono akan membeli minuman. Arata juga menawarinya untuk ditemani. Dan tentu saja Kotono tidak menolak itu. Saat sudah membeli, Kotono tuh hanya diam saja. Lalu Arata bilang kalau ada yang mau kau katakan saja. Si Kotono nih malah nangis dan ngebuat Arata khawatir. Ya, selama ini Kotono selalu membuat semuanya khawatir dengan keadaannya. Karena dia adalah anak yang paling kecil atau anak terakhir yang selalu bilang baik-baik baik saja yang tidak karena telah Kotono selalu menjadi adik yang tidak bisa apa-apa. Tapi Arata bilang bahwa sudah sepantasnya seorang kakak itu selalu membantu adiknya dan mengkhawatirkan adiknya. Jangan pernah berpikir hal yang tidak perlu dan sebagai seorang adik sudah sepantasnya merepotkan bagi kakaknya. Saat di masa lalu, saat masih kecil, Kotono tuh tenggelam dan semuanya tuh panik. Tapi dengan sigap Arata tuh yang sadar langsung melompat dan menyelamatkan Kotono. Mungkin sejak itu juga Kotono selalu berharap jika Arata itu bukan kakak Arata itu bukan kakak kandungnya, pasti dia bisa mencintainya dan berpacaran. Kembali ke masa sekarang, mereka juga akan pergi ke gereja lusa malam. Singkatnya, mereka tuh udah ada di gereja, di mana banyak lilin dan lagian. Pemandangan ini adalah tempat yang bagus untuk penutupan. Atau berjalan sendirian, tidak sengaja mendengar mereka orang berkumpul.
yaitu Minami, Oka, dan Kotono pun bersembunyi dan mendengar semua ucapan mereka bertiga. Di sini, Kotono pun meminta maaf karena telah merepotkan Minami dan juga Oka. Dan dia juga ngaku kalau Kotono melihat pesan yang dikirim oleh Minami yang bilang kalau Oka suka dengan Arata. Pada akhirnya, Minami pun juga mengaku kalau dia juga cinta dengan Arata yang ngebuat semuanya terkejut. Lalu, di sini Oka pun juga bilang kalau dia suka dengan Arata. Dia juga minta maaf ke Kotono. Di hati Oka, Arata memiliki tempat tersendiri selain saudara kembar. Minami juga bilang yang terpenting itu adalah perasaan Arata. Tak siapa yang terpilih, jangan pernah ada yang mengaluh. Dan hal ini juga didengar oleh Arata dengan wajah yang entah senang apa kagak ini ya Cik ya. Sampai hari ini mereka juga belum tahu jika di antara mereka ada yang saudara kandung. 兄ちゃんのことも子供だ。私ものことが好き。こと私も新たなことが好き。 Dan begitulah kisah di mana satu rumah atau keluarga ya kan yang isinya bukan cuma drama tapi juga dilema, rasa yang nyangkut di antara hubungan darah atau bukan. Shuichi Kenoko Tomodachi ngajarin kita bahwa perasaan itu bisa aja tumbuh dari kebersamaan, tapi bukan berarti semuanya tuh bisa disahkan. Di antara baper, bingung, dan pengakuan ada satu hal yang bisa kita tarik. Cinta itu memanglah kuat bro, tapi jangan sampai lebih kuat dari akal sehat. Jadi buat kalian yang hidup serumah sama orang cakep ya kan, hati-hati. Kadang yang kamu kira jodoh ternyata itu adalah kasoko atau keluarga. Dan jangan lupa ya kan, semoga aja Shuinji ada season 2-nya saatnya. Saya berharap soalnya anjay. Dan sepertinya sampai sini dulu Shuinji Kotomodachi season 1. Dan gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gua Kak, gua pamit undur diri dulu. Dan jangan lupa like, subscribe untuk channel ini berkembang. Oke? Gua Kak, gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.